Oke, melanjutkan video sebelumnya masih dalam pembahasan mengenai usaha angkutan bis. Kali ini request dari Bagas Wahyu 177 dan Travels Mania tentang hitungan biaya operasional. Buat tahu biaya operasional bis emang rada kompleks ya. Dan sebelumnya saya disclaimer dulu, di sini kita pakai perumpamaan atau gambaran aja. Karena besaran angka pakai estimasi. Tapi setidaknya dalam perhitungan ini tentu menggunakan data dan sumber. Mungkin teman-teman mahasiswa juga udah banyak yang membuat studi kasus soal BOK atau biaya operasional kendaraan. Dan barangkali hitungannya masih kurang tepat, monggo jangan sungkan-sungkan buat kasih koreksinya ya. Oke, daripada kelamaan mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Menghitung biaya operasional tentu sangat penting bagi keberlangsungan usaha angkutan dan sebagai parameter perusahaan dalam menetapkan tarif yang sesuai dengan pengeluarannya, sekaligus tahu berapa keuntungan yang didapat dari pengoperasiannya. Oke, kita mulai dulu dari komponen apa aja yang kita hitung sebagai biaya operasional. Biaya operasional sendiri terbagi menjadi dua, yakni biaya tetap atau fixed cost yang terdiri dari beberapa biaya yang tetap dan harus dikeluarkan oleh perusahaan otobis. Lalu ada biaya tidak tetap atau variable cost. Adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti intensitas pemakaian sumber biaya. Dari tabel ini kita bisa lihat apa aja yang masuk ke biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kemudian kita perlu tahu dulu karakteristik kendaraan. Di sini kita pakai perumpamaan ya. Tipe kendaraan kita pakai bis besar dengan sasis Mercedes-Benz seri OH 1626. Jenis pelayanan adalah kelas eksekutif. Daya angkut jumlah seat di sini kita pakai 36 seat untuk mengangkut 36 orang. Nah, setiap kali bis beroperasi kan gak mungkin selalu penuh full seat ya. Jadi kita ambil rata-rata asumsi load faktornya 70% dari jumlah seat. Kemudian ke poin produksi. Misalnya kita beroperasi di trayek Jakarta-Solo. Maka jarak tempuhnya adalah 519 km via tol Trans Jawa. Jika dalam frekuensi hari setara dengan satu trip atau satu rit. Kilometer tempuh per hari 519 km. Hari operasi per bulan selama 25 hari. Kita ambil setiap bulannya 5 hari buat libur dan perawatan armada. Hari operasi per tahun jadi 300 hari. Kilometer per bulan 12.975 km. Kilometer per tahun 155.700 km. Jumlah penumpang per hari atau satu rit adalah 25,2 orang. Jumlah penumpang per bulan adalah 630 orang dan jumlah penumpang per tahun adalah 7.560 orang. Nah, di poin produksi ini perlu diingat-ingat ya, karena penting buat perhitungan nantinya. Kita bisa tahu berapa biaya operasional per kilometernya dan biaya operasional yang nantinya kita bebankan kepada penumpang bis. Oke, mari kita urai komponen tadi yang perlu kita hitung sebagai biaya operasional, mulai dari biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama adalah biaya penyusutan. Harga bis misalnya 2 miliar, terus masa manfaatnya misal selama 8 tahun. Tadi jarak per tahun yang ditempuh dari Jakarta ke Solo adalah 155.700 km dan penumpang per tahun adalah 7.560 penumpang. Rumus biaya penyusutan yaitu harga perolehan aset dikurangi nilai residu lalu dibagi masa manfaat aset. Nah, nilai residunya itu didapat dari 20% harga baru. Jadi 2 miliar kali 20% sama dengan 400 juta. Mari kita hitung dengan rumus tadi, 2 miliar dikurangi 400 juta sama dengan 1 miliar 600 juta. Masih dibagi jarak tempuh selama 8 tahun, jadi ketemu biaya penyusutan per kilometernya senilai Rp1.284 per kilometer.
Kalau dibagi dengan jumlah penumpang selama 8 tahun, biaya penyusutannya jadi Rp26.445 per penumpang dengan asumsi load faktornya 70%. Lanjut ke biaya pajak kendaraan. Pajak yang harus dibayarkan setahun sekali senilai Rp2 juta. 2 juta dibagi jarak tempuh 1 tahun, jadi ketemu biaya pajak kendaraan per kilometernya senilai Rp12 per kilometer. 2 juta dibagi jumlah penumpang per tahun, jadi ketemu biaya pajak kendaraan per penumpang jadi senilai Rp264 per penumpang. Lanjut, biaya STNK yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp5 juta per 5 tahun sekali. Rumusnya sama ya, dibagi dengan jarak tempuh dan jumlah penumpang, tapi ini selama 5 tahun. Jadi untuk per kilometernya biaya STNK senilai Rp6 per kilometer. Dan untuk per penumpangnya senilai Rp132 per penumpang. Lanjut, biaya kir yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp500.000 per 6 bulan sekali. Rumusnya seperti tadi, dibagi jarak tempuh dan jumlah penumpang. Karena kirnya per 6 bulan sekali, maka dibagi jarak tempuh dan jumlah penumpang selama 6 bulan. Jadi ketemu biaya per kilometernya sebesar Rp6 per kilometer dan biaya per penumpangnya sebesar Rp132 per penumpang. Lanjut, biaya izin akap dan perizinan lain-lainnya. Kita anggarkan sebesar Rp5 juta per tahun lah ya. Jadi 5 juta dibagi jarak tempuh per tahun dan jumlah penumpang per tahun, ketemu biaya per kilometernya senilai Rp32 per kilometer. Dan biaya per penumpangnya senilai Rp661 per penumpang. Kemudian biaya asuransi. Nah, untuk asuransi emang biayanya lumayan besar ya. Dan beberapa perusahaan ada yang pakai asuransi buat meminimalisir resiko kalau terjadi sesuatu. Tapi ada yang nggak pakai asuransi. Jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, semuanya ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini misalnya kita pakai aja ya asuransinya ya. Dan besaran biaya asuransi tergantung kebijakan beberapa perusahaan asuransi. Tapi dari beberapa riset yang saya cari, biaya asuransi biasanya adalah 2,75% dari harga bis. Tadi kita beli bisnya dengan harga 2 miliar kali 2,75%. Jadi ketemu Rp52.250.000 yang harus kita bayarkan per tahun untuk asuransi. Tinggal dibagi jarak tempuh dan jumlah penumpang selama 1 tahun, jadi ketemu 335 per kilometer dan 6.911 per penumpang. Kemudian biaya retribusi terminal sebesar Rp2.000 per terminal. Taruhlah bis kita dari Jakarta ke Solo masuk terminal sebanyak 5 kali. Jadi 2.000 kali 5 sama dengan 10.000. Karena ini per sekali perjalanan, maka dibagi dengan jarak tempuh per hari dan jumlah penumpang per hari. Jadi ketemu Rp19 per kilometer dan Rp392 per penumpang. Kita lanjut ke variable cost atau biaya tidak tetap. Mulai dari awak bis. Dalam satu bis tentu ada 2 sopir dan 1 kernet dengan rincian gaji sebagai berikut. Nah, soal gaji, setiap PO bis tentunya beda-beda ya besaran gajinya. Kita di sini pakai perumpamaan yang dirasa sepadan di trayek Jakarta Solo. Jadi jika dijumlahkan per tahun senilai Rp78 juta. Kemudian kita bagi dengan jarak tempuh per tahun dan jumlah penumpang per tahun, jadi ketemu Rp501 per kilometer dan Rp10.317 per penumpang. Kemudian biaya BBM. Jarak tempuh Jakarta Solo yaitu 519 km. Untuk konsumsi BBM rata-rata bis adalah 3 km per liter. Harga BBM jenis solar saat ini per 6 Juli 2023 adalah senilai Rp6.800 per liter. Untuk menghitung berapa rupiah per liternya, harga BBM dibagi konsumsi BBM jadi ketemu Rp2.266 per kilometer. Nah, terus sekali perjalanan perlu biaya BBM berapa?
Jadi buat ngitungnya harga BBM per 1 km dikali jarak tempuh sekali perjalanan. Jadi ketemu biaya BBM sekali perjalanan adalah sebesar 1.176.054 rupiah. Lalu dibagi jumlah penumpang dalam 1 kali perjalanan, jadi ketemu biaya per penumpang senilai Rp46.668 per penumpang. Next, biaya tol. Berdasarkan portal resmi milik Badan Pengatur Jalan Tol BPTJ, Kementerian PUPR, tarif tol di tahun 2023 sebagai berikut. Tarif ini tentunya untuk golongan 1 ya, karena bis masuknya di golongan 1. Jika dijumlahkan, tarif tol dari Jakarta ke Solo senilai Rp438.500. Maka kita bagi dengan jarak tempuh per sekali perjalanan dan penumpang per sekali perjalanan. Jadi ketemu Rp884 per kilometer dan Rp17.400 per penumpang. Next, biaya ban. Jumlah ban dalam 1 unit bis ada 6 buah. Harga ban bis ada di kisaran 3 juta sampai 5 jutaan. Jadi kita ambil estimasinya di angka 4 juta rupiah. Usia pakai ban di angka 40.000 km. Jadi 6 kali 4 juta sama dengan 24 juta rupiah. Kita bagi usia pakai, jadi ketemu biaya per kilometernya senilai Rp600 per kilometer. Nah, buat per penumpang kita ngitungnya untuk sekali perjalanan ya. Jadi biaya ban per kilometer dikali jarak tempuh 1 kali perjalanan dulu. Kita bagi dengan jumlah penumpang dalam 1 kali perjalanan. Jadi ketemunya Rp12.357 per penumpang. Lanjut, biaya perawatan berkala. Umumnya perawatan berkala dilakukan setiap 10.000 km, 20.000 km, dan 60.000 km. Dengan estimasi anggaran sebagai berikut. Jadi untuk biaya per kilometernya adalah hasil dari biaya perawatan dibagi jarak tempuh perawatannya. Nah, kalau untuk biaya per penumpangnya kita mesti jumlahin dulu total biayanya. Kemudian kita bagi jumlah penumpang selama 1 tahun, jadi senilai Rp1.256 per penumpang. Next, biaya spare part. Biaya spare part kita anggarkan nilainya sebesar 5% dari harga bis. Harga bis 2 miliar kali 5%, jadi 100 juta rupiah. Masih dibagi dengan jarak tempuh per tahun dan jumlah penumpang per tahun, jadi ketemu Rp642 per kilometer dan Rp13.227 per penumpang. Lanjut ke biaya overhaul mesin. Biaya overhaul tetap kita anggarkan aja ya buat jaga-jaga, meskipun sebenarnya bisa diilangin karena bis kita rutin perawatan berkala. Overhaul mesin bis biasanya terjadi setiap 1 juta kilometer. Biayanya kita anggarkan nilainya sebesar 5% dari harga sasis bis. Harga sasis bis yakni Rp1.025.000 dikali 5%, jadi ketemu Rp51.250.000. Nah, kita perlu hitung dulu frekuensi kemungkinan terjadi overhaul selama 1 tahun. Jadi hitungannya jarak tempuh per tahun dibagi dengan 1 juta kilometer. Jadi ketemu 0,1557 kali overhaul. Terus 0,1557 dikali 51.250.000. Jadi ketemu biaya per tahunnya adalah Rp7.979.625. Kemudian kita bagi dengan jarak tempuh per tahun dan jumlah penumpang per tahun, jadi ketemu Rp51 per kilometer dan Rp1.055 per penumpang. Lanjut ke overhaul body. Rumus hitungnya masih sama seperti overhaul mesin tadi. Biayanya kita anggarkan nilainya sebesar 5% dari harga karoseri karena ini kan bodi ya. Rumus hitungnya sama seperti overhaul mesin tadi. Biayanya kita anggarkan nilainya sebesar 5% dari harga karoseri.
Dan overhaulnya per 1 juta kilometer. Harga karoseri 800 juta rupiah. Kali 5% jadi ketemu 40 juta rupiah. Kita hitung lagi frekuensi overhaul. Jarak tempuh per tahun dibagi dengan 1 juta kilometer, jadi ketemu 0,1557 kali overhaul. Nah, kita hitung kayak sebelumnya 0,1557 dikali 40 juta, jadi ketemu 6.228.000 rupiah per tahun. Masih dibagi dengan jarak tempuh per tahun dan jumlah penumpang per tahun, jadi ketemu 40 rupiah per kilometer dan 823 rupiah per penumpang. Lanjut ke biaya cuci bis. Biaya cuci bis tiap harinya sebesar 30.000 rupiah. Tinggal kita bagi aja dengan jarak tempuh per hari dan jumlah penumpang per hari, jadi ketemu 57 rupiah per kilometer dan 1.190 rupiah per penumpang. Next, biaya karyawan selain awak bis. Gaji mekanik 2.500.000 rupiah per bulan dan gaji admin 1.700.000 per bulan. Jadi jumlah per tahunnya sebesar 50.400.000 rupiah. Kita bagi dengan jarak tempuh per tahun dan jumlah penumpang per tahun, jadi ketemu 323 rupiah per kilometer dan 6.666 rupiah per penumpang. Lanjut ke biaya operasional pool, kantor, dan bengkel. Kita anggarkan 20 juta per tahun. Tinggal kita bagi jarak tempuh per tahun dan jumlah penumpang per tahun, jadi ketemu 128 rupiah per kilometer dan 2.645 rupiah per penumpang. Lanjut ke biaya tagihan dan kebutuhan seperti listrik, air, telepon, internet, ATK, dan lain-lain. Kita anggarkan sebesar 24 juta rupiah per tahun. Tinggal kita bagi aja dengan jarak tempuh per tahun dan jumlah penumpang per tahun, jadi ketemu 154 rupiah per kilometer dan 3.174 rupiah per penumpang. Yang terakhir, biaya komisi agen. Umumnya agen bis dapat komisi estimasi sekitar 3% dari harga tiket. Jadi ya taruhlah 7.000 rupiah buat komisi agen per satu tiketnya. Jadi penumpang jelas udah kepotong buat beban agen 7.000 rupiah. Jika per kilometernya maka 339 rupiah per kilometer. Nah, dari beberapa komponen tadi, mari kita jumlahkan semua. Jadi untuk biaya operasional bis dengan trayek Jakarta-Solo per kilometernya bis menghabiskan biaya sebesar 8.063 rupiah per kilometer. Maka dalam satu kali perjalanan dengan jarak tempuh 519 km, maka biaya operasional yang dikeluarkan sebesar 4.184.697 rupiah. Dan biaya operasional yang dibebankan kepada penumpang dalam satu kali perjalanan adalah 158.428 rupiah. Nah, terus berapa harga tiketnya biar bisa untung? Taruhlah kita mau ambil keuntungan sekitar 25%. Jadi biaya kilometer per satu kali perjalanan ditambah 25%. Jadi 5.230.871 rupiah. Itu dibagi ke jumlah kursi bis. Bis eksekutif 36 seat dengan faktor loadnya 70%. Yakni 25,2, jadi ketemu harga tiketnya sebesar 207.574 rupiah. Jadi kesimpulannya, dengan memasang harga tiket sebesar 207.574 rupiah, kita masih bisa mendapat keuntungan karena beban biaya buat penumpang dalam satu kali perjalanan adalah 158.428 rupiah. Maka kita masih sisa untung sebesar 49.146 rupiah per penumpang. Dan keuntungan sekali perjalanan sebesar 1.253.223 rupiah.
Maka penghasilan kotor dalam setahun jika dengan load faktor penumpang 70%, maka senilai 1.569.259.440 rupiah. Dan laba bersih yang didapat dalam satu tahun adalah 371.153.760 rupiah. Oh ya, perhitungan biaya operasional tadi belum termasuk dengan biaya servis makan ya. Biasanya servis makan tinggal ditambahkan ke harga tiketnya. Tapi ada juga yang biayanya ditanggung oleh penumpang sendiri. Lalu gimana kalau lagi musim sepi penumpang? Yang namanya usaha pasti ada kalanya mengalami BEP atau break even point. Atau bisa dibilang perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali. Umumnya perusahaan otobus mensiasatinya dengan memanfaatkan momen hari-hari ramai penumpang seperti mudik lebaran, Natal, dan Tahun Baru buat bisa menyisihkan pendapatan yang nantinya untuk subsidi silang atau nutupin pendapatan yang minus. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya ulas di episode Ngulas Bis kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya. Dan jangan sungkan-sungkan buat koreksi ya teman-teman. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.